yang membuat seseorang sering gagal dalam perjalanan menuntut ilmu ketuhanan. Penyebab yang paling utama ialah karena banyak bertanya tetapi sedikit dalam melakukan prakteknya. Lelaku yang mesti dijalani oleh seorang salik hanyalah bersabar sampai pada waktunya tiba untuk bertanya, sebab sebenarnya semua pertanyaan akan terjawab dengan sendirinya ketika ia tetap tekun dalam melakukannya. Ia akan dapat mengerti dengan sendirinya bahwa yang di dalam rasa yang murni tentang ilham yang sesungguhnya, yaitu jawaban daripada semua pertanyaannya yang akan hadir saat ia diperlukan, yang senantiasa menampilkan keindahan sejati. Bukan lagi untuk mencoba menggapainya dengan jangkauan akalnya, yang hanya akan menimbulkan praduga dan perkiraan saja. Sedangkan ia masih berada di dalam gelapnya pikiran dan prasangka-prasangka hati yang penuh dengan rasa was-wasnya. Dan pahamilah, tidak ada kata sampai bagi perjalanan ilmu makrifatullah, sebab kemakrifatan itu bersifat dinamis. Ia selalu berkembang dari waktu ke waktu, sebab ilmu Allah itu tiada batasannya. Selain seperti apa yang saya sebutkan ini, sebenarnya masih sangat banyak. Namun yang kami uraikan inilah pokok intinya yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu keinginan yang terlalu berlebihan untuk cepat sampai. Padahal sudah seringkali saya jelaskan bahwa dalam mempelajari ilmu makrifatullah, setiap ingin itu adalah nafsu, dan ini yang paling parah, yaitu menginginkan karomah. Coba pahami, para wali yang mereka pegang bukan karomahnya, tetapi pemilik karomahnya. Lalu bagaimana yang seharusnya benar-benar harus dipersiapkan bagi seorang salik agar tidak gagal dalam mempelajari ilmu tasawuf ini? Buang semua perilaku seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Dan tugas yang harus benar-benar dipersiapkan bagi seorang salik, perbaikilah wadah dirimu. Kalau wadahnya sudah bagus, niscaya nur ilahi akan memancar dari dalam dirimu sendiri. Dan setiap permasalahan apapun yang sedang kamu alami, setiap pertanyaan apapun, pasti akan terjawab dengan sendirinya. Dan harus benar-benar dipahami pula bahwa dalam pembelajaran ilmu tasawuf ini tidak akan pernah ada kata sampai. Bahkan kematian pun tidak akan menghentikan ilmu makrifatullah ini. Ia tetap terus berkembang menuju kesempurnaan pengenalan, sebab makrifat itu adalah daiman abada, langgeng dan terus-menerus. Dapat pula dikatakan, bagi seseorang telah cukup kuat adalah ketika sudah mulai mampu merasakan hadirnya Allah di dalam hatinya, di mana pandangannya tiada terlepas lagi daripada memandang wajah Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah." Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Saudaraku sang sejati, wadah itu diri kita sendiri. Semakin bersih wadahnya, maka akan semakin terang pancaran nur ilahinya. Sudah berulang kali saya katakan perihal tentang nur ilahi ini. Nur ilahi inilah
yang secara tidak langsung akan membangkitkan nur yang tersembunyi pada tiap-tiap diri kita sendiri. Nur inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah Bapa ruhani kita. Sebagaimana apa yang telah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Adam adalah bapak dari sekalian jasad, dan aku adalah bapak dari sekalian ruh. Sapalah dia dengan kerendahan hati dan kerinduan yang mendalam. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika, Ya Abati, Ya Rasulullah. Ucapkan dan terus diresapi dalam lubuk hati yang paling terdalam. Niscaya keadaan zauq kerinduan yang luar biasa kepada Nur Muhammad ini akan menjadi syafaat yang benar-benar dapat kita rasakan dengan izin Allah. Yang sulit paham akan segera dibukakan kefahamannya. Yang sulit dalam menuntut ilmu akan segera dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Yang belum bertemu mursyid yang kamil mukamil akan segera dipertemukan dengan seseorang mursyid yang kamil mukamil. Insya Allah, amin Allah ya Rabbal Alamin. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.